Wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Ismail Zaidan. Saya di sini akan menjelaskan studi Islam di negara Tunisia. Yang pertama, Tunisia berperan besar dalam peradaban sejarah Islam. Pada tahun 439 Masehi dikuasai oleh bangsa Vandal atau Jerman kuno. Pada 534 Masehi oleh bangsa Bizantium atau bisa disebut bangsa Roma seperti film di 300. Dan pada 670 Masehi oleh bangsa Arab, 1574 Masehi oleh para penjara Turki dari Asia Kecil. Pada tanggal 1881 Perancis menjadikannya sebagai daerah prokterat sampai memperoleh kemerdekaan pada tahun 20 Maret 1956. Masuknya bangsa Arab ke Tunisia berarti masuknya Islam ke negara tersebut pada tahun 670 Masehi di bawah pimpinan Panglima Uqbah bin Nafi, yaitu seorang tokoh muslim. Pada tanggal itu pula dia mendirikan Qairawan sebagai pusat operasinya. Selanjutnya, perkembangan Islam di Tunisia ini ditandai dengan perkembangan Islam Tunisia dalam 3 kerajaan. Yang pertama yaitu Bani Siri atau dinasti Siri. Yang kedua Bani Hafs atau dinasti Hafsiyah. Yang ketiga Husaniyah atau dinasti Husainiyah. Tunisia memiliki peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui masjid yang megah, yaitu Masjid Zaituna, yang berarti masjid ini sebagai sebuah universitas. Tunisia memiliki peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui Masjid Zaituna, yang berperan informasi sebagai sebuah universitas, sebuah lembaga pendidikan, dan melatih kader-kader ulama yang menjadi ulama besar. Perguruan tersebut kini berubah menjadi institut Islam yang berada dalam pengarahan dan kontrol pemerintah Tunisia. Menjelang akhir abad ke-20, peranan Tunisia cukup menonjol dalam perkembangan dunia Islam. Negara aktif dalam organisasi kerjasama dan turut membentukkan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan informasi Timur Tengah, terutama yang menyangkut konflik PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, dengan Israel. Yang kedua, jejak kebesaran Islam di Tunisia. Yang pertama ada Sidi Oqba atau Sidi Oqba. Masjid ini merupakan yang terbesar dan tertua di Tunisia, letaknya di antara Khairunan. Sidi Oqba sering dianggap sebagai masjid suci umat Islam setelah Makkah, Madinah, dan Yerusalem. Masjid ini dibangun oleh Emir Ahmad Ibrahim Abu pada 863 Masehi. Nama Sidi Oqba diambil dari pendiri kota Qairawan. Sidi Oqba yang datang 10 Masehi setelah orang-orang Muslim Arab ke Afrika Utara. Masjid ini menjadi tujuan ziarah di kawasan Afrika Utara. Masjid dinding ini sangat keras, tiangnya sangat kuat, kubah berukuran cukup besar sehingga sangat jelas jika dilihat dari jarak jauh. Di halaman masjid ini terdapat konblok yang tersusun rapi. Ada 1 lantai yang berbentuk tapal kuda 400 pilar kuno. Sementara di bagian utara Sidi Oqba terdapat 115 anak tangga yang mengarah ke 3 lantai. Di bagian paling bawah terdapat lempengan Romawi yang dibuat pada 721 Masehi. Di lempeng tersebut terdapat tulisan Latin yang terbaik di dalam Masjid Agung ini. Masjid Agung ini terdapat makam tokoh masyarakat Qairawan. Masjid Al-Zaituna. Masjid Agung terdapat di ibu kota Tunisia, yaitu Tunis, yang di dekat dengan pantai utara Afrika. Luas lahannya mencapai sekitar 5.000 meter persegi dengan 9 pintu masuk
Masjid Al-Zaituna memiliki 160 kolam autentik yang berasal dari kota tua Kartago. Al-Zaituna merupakan masjid kedua orang yang dibangun di Ifriqiya, di Maghreb. Menurut catatan sejarah, masjid ini didirikan pada 116 Hijriah atau 731 Masehi. Bangun di Ifriqiya dan Maghreb atau Arab Maghrib. Menurut catatan sejarah, masjid ini didirikan pada 116 Hijriah atau 731 Masehi oleh Ubaid Allah Habhab Ibnu Al. Gaya arsitekturnya sangat khas dan menjadi inspirasi pembangunan masjid kuno di Tunisia. Untuk masuk masjid ini, jamaah bisa menggunakan 9 pintu yang ada dengan bentuk persegi panjang dan dikelilingi galeri, sedangkan menara berdiri kokoh setinggi 43 meter dan meniru menara Al-Mohad dari Masjid Kasbah. Membawa kota Tunis dalam puncak kejayaan. Kemakmuran yang didapat capai kota Tunis masih dapat disaksikan pada abad akhir ke-16 Masehi. Seorang pelaut dari Turki, Pipi Reis, dalam catatan perjalanan melukiskan kemegahan dan keindahan kota itu. Menurut Reis, di kota itu berdiri sekitar 5.000 rumah yang gaya arsitekturnya meniru istana kerajaan. Sepanjang kota itu dihiasi dengan kebun dan tanaman yang sangat indah. Setiap taman terdapat villa, kios, kolam, dan air mancur. Aroma melati yang harum mewarnai segar di udara kota Tunis. Begitu juga dengan buah-buahan yang melimpah. Tak heran bila ketika itu Tunis menjadi pusat perhatian. Mungkin saja kemegahan dan kekayaan yang dimiliki kota Tunis. Itulah yang mendorong bangsa Perancis untuk menguasai dan menjajah wilayah itu pada abad ke-19 hingga abad ke-20 Masehi. Hingga kini, Islam masih menjadi agama resmi di Tunisia dengan jumlah pemeluk agama Islam mencapai 95%. Wajah Islam modern dan moderat menjadi identitas umat Islam di Tunisia. Prinsip toleransi beragama dan kebebasan menjalankan ibadah di antara umat beragama sangat dijunjungi tinggi. Gerakan tarekat sufi yang dulu sempat subur di Tunisia kini tersisih karena imbas modernisasi ini. Cukup sekian penjelasan tentang studi Islam di Tunisia. Maaf jika